kita mulai ibadahnya, kakak mau kasih tahu peraturan-peraturannya nih sebelum mulai ibadah ya. Yang pertama, kita harus menggunakan baju yang rapi ya, seperti kayak kita mau biasa ibadah. Terus yang kedua, tetaplah fokus ngikutin sekolah minggu ini dari awal sampai akhir. Yang ketiga, kita mengikuti ibadah, jangan sambil makan, jangan sambil main HP ya. Oke adik-adik, yang keempat nih yang terakhir dan gak kalah penting. Absensi akan dilakukan berdasarkan foto pada saat kalian ibadah ya. Foto itu bisa dikirimkan ke nomor yang di bawah ini, atau bisa juga kalian absen dengan cara mengirimkan kreativitas kalian pada setiap minggunya. Oke, sekian pengumumannya. Selamat beribadah ya adik-adik. Kami memang bukan dari kota yang besar, tapi kami punya iman yang sangat besar. Iman yang dapat memindahkan gunung yang tinggi, iman yang dapat mewarnai dunia. Petra Kids, mari tumbuh bersama. Petra Kids, memuji Tuhan bersama. Melayani Tuhan Yesus dengan segenap hatiku, menjadi saksinya Kristus sampai ku besar nanti. Kami memang bukan dari kota yang besar, tapi kami punya iman yang sangat besar. Iman yang dapat memindahkan gunung yang tinggi, iman yang dapat mewarnai dunia. Shalom Petra Kids. Wow, kita ketemu lagi ya dalam ibadah hari Minggu ini ya, dan kita mau siapkan hati kita mau memuji Tuhan, kita mau tinggikan nama Dia. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami ucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan memuji muliakan nama-Mu. Kiranya Engkau yang menikmati Tuhan segala pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Petra Kids, mana semangatnya? Semangat. Yuk adik-adik, kita mau bangkit berdiri ya. Kita mau memuji nama Tuhan setinggi-tingginya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan
Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Yeay, wow, adik-adik semangat sekali ya memuji nama Tuhan. Yuk sekarang tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita. Kita mau panggil nama Tuhan Yesus. Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Shalom adik-adik. Ya, puji Tuhan, kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita ya, sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Kita sekarang mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang memegang hidup kami, Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Hari ini Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sekarang saatnya kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar dari Musa hari ini Tuhan, bagaimana Engkau menyertai Musa dan bangsa Israel. Kami percaya Tuhan, kami akan mendapat sesuatu. Kami percaya kami akan diubahkan oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, nah minggu lalu siapa yang cerita? Suling ya, Kak Lina ya yang cerita ya. Minggu lalu cerita tentang tulah ke-10, di mana semua anak laki-laki yang rumahnya nggak dikasih tanda, pertanda itu orang Israel semuanya mati. Itu puncaknya. Akhirnya Firaun menyerah dan mengizinkan bangsa Israel untuk pergi. Dan petualangan dimulai. Petualangan yang seru dimulai atas bangsa Israel. Bangsa Israel mempersiapkan diri, lalu mereka pergi dari tanah Mesir. Nah, mereka pergi, mereka membawa segala yang mereka punya, ya. Mereka juga membawa tulang-tulang Yusuf. Yusuf berpesan waktu itu ya, kalau tulangnya juga harus dibawa. Nah, mereka berjalan, tapi ada yang menarik. Tuhan memerintahkan mereka berjalan sesuai perintahnya. Ya. Tuhan menuntun mereka. Ya. Tuhan
bikin rute sendiri. Ya, jadi kalau ke Jakarta, dari Pekalongan ke Jakarta, rutenya harus ke Pemalang, ke Tegal, Cirebon, Indramayu. Kalau sekarang lewat tol langsung cepet, tiba-tiba sampai ke Cikampek lalu ke Jakarta. Itu rutenya ya. Tapi bangsa Israel juga tahu sebetulnya harus lewat mana. Tapi Tuhan nggak mau. Tuhan mau bangsa Israel taat. Tuhan mau bangsa Israel ikut rutenya Tuhan, ikut jalannya Tuhan. Tuhan yang jadi GPS-nya kalau zaman sekarang ya. Turn left, turn right gitu ya. 100 meter lagi belok kanan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Tuhan mau jadi GPS-nya bangsa Israel. Supaya apa? Tuhan mau bangsa Israel nggak melewati tanah Filistin, ya, tempat bangsa Filistin tinggal. Tuhan mau juga mereka supaya nggak, wah, nanti kalau lihat Filistin mereka mundur dan kembali ke Mesir. Ya? Tuhan adalah GPS-nya bangsa Israel. Pakai apa? Siapa yang tahu? Iya, kalau siang hari Tuhan mengirim tiang awan. Tiang awan ini menuntun bangsa Israel. Ya, awannya bergerak, lalu bangsa Israel mengikuti pergerakan awannya. Kalau malam tiang, siapa yang tahu? Betul, tiang api. Ya, supaya terang ya, supaya kelihatan. Dituntunlah bangsa Israel sesuai rutenya Tuhan. Nah, kita kembali ke istana Raja Firaun. Raja Firaun gelo, ya, bahasa Pekalongannya, bahasa Jawanya gelo, sudah melepaskan bangsa Israel. Aduh, akhirnya nggak ada yang bangun, akhirnya nggak ada yang jadi budak, akhirnya ekonomi di Mesir hancur karena perekonomiannya nggak berjalan dengan baik, karena pembangunannya gagal, terjadi krisis di Mesir karena bangsa Israel pergi, ya, nggak ada yang membangun, nggak ada yang diperbudak, jadi ekonomi berhenti, ya, pabrik-pabrik nggak ada, kalau zaman sekarang istilahnya gitu ya, pabrik-pabrik udah nggak ada tenaga kerjanya, nggak ada buruhnya, nggak ada yang bekerja, maka terjadi kekacauan, bangsa Israel pergi, lalu Firaun gelo. Nggak bisa ini, kita harus kejar bangsa Israel. Bangsa Israel tidak boleh meninggalkan Mesir. Ya, satu sisi Tuhan mau menghindarkan bangsa Filistin, tapi di satu sisi Tuhan mengizinkan Firaun mengejar, tentara Firaun dan tentaranya mengejar bangsa Israel. Bangsa Israel ikut aja, tenang aja, nggak tahu. Lalu mereka sadar bahwa mereka sedang dikejar, ya, mereka dikejar, lalu mereka berjalan cepat, lari gitu ya, kejar-kejaran gitu ya, sampai pada satu titik, namanya siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Kayak pernah dengar tapi lupa. Itu berarti nggak pernah baca firman Tuhan. Sampai kepada Laut Merah, ya, Laut Merah terbentang di hadapan mereka, kanan kirinya bukit-bukit, nggak bisa kabur kemana-mana. Mereka stuck di sana dan terancam, udah nggak ada jalan keluar, ya, semuanya berhenti di sana. Bangsa Israel tamat, ya. Itu rutenya Tuhan. Harusnya mereka nggak lewat situ. Tuhan yang bawa mereka lewat situ supaya nggak lewat Filistin. Tapi di situ mereka justru malah berhenti, terancam mati. Padahal itu jalannya Tuhan yang nunjukin jalannya sampai ke situ. Harusnya mereka nggak lewat situ ya. Harusnya mereka nggak lewat situ. Mereka harusnya lewat jalan yang lain. Tuhan yang bawa mereka ke sana. Sampai mereka akhirnya putus asa, nggak ada jalan keluar. Ya,
Lalu apa yang terjadi? Minggu depan, kalian sudah tahu ceritanya. Tapi ada pesan yang luar biasa. Firman Tuhan itu nggak pernah kuno. Firman Tuhan itu nggak pernah terlalu lebih, ya, nggak pernah berlebihan didengarkan sekali, 2 kali, 3 kali, karena kita bisa mendengarkan makna yang dalam dari setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, jadi hari ini kalau mau bilang bangsa Israel itu taat loh sama Tuhan. Kali ini mereka taat loh, mereka berapi-api, mereka cinta Tuhan luar biasa. Mereka cuma ikut tiang awan dan tiang api. Kok akhirnya mereka buntu juga? Ya, mereka menghadapi masalah juga. Mereka tertekan juga, mereka terdesak, mereka bahkan hampir mati. Hampir diserang oleh tentara Mesir. Ya, jadi kalau kita ikut Tuhan, jalannya nggak selalu mulus. Justru Tuhan membuat hidup kita sepertinya berputar, sepertinya sampai buntu, sepertinya sampai habis. Ya, sepertinya sampai, mungkin papa mama yang juga menyaksikan ini, mungkin di tengah krisis ekonomi ini, ketika kita rajin beribadah, malah rajin berdoa, justru malah dibawa kepada situasi yang sulit. Tapi kalau mau bilang, Tuhan tetaplah Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan yang mengendalikan hidup kita kemana aja Dia mau. Suka-sukanya Tuhan. Ya, terserah Tuhan mau bawa kita kemana. Selama kita ikut tiang awan, selama kita ikut tiang api, semuanya akan baik-baik saja. Ya, diberkati setiap kita adik-adik, anak-anak. Kak percaya cerita ini jadi berkat buat kalian, karena firman Tuhan yang berkuasa akan merubah hidup kalian. Ya, jangan putus asa. Kalau hari ini kamu putus asa, stop. Ikuti Tuhan, ikuti tiang awan dan tiang api atas hidup. Ya, jangan membelok ke kanan ke kiri. Ikuti aja Tuhan, ikuti perintahnya Tuhan. Tuhan akan buat kita selamat. Ya, kita terus berdoa ya adik-adik ya, supaya kita boleh beribadah sama-sama ya. Nanti kalau Tuhan berkehendak, kalau pemerintah masih mengizinkan ya, kita akan coba Natalan secara onsite dan tentunya tetap ada online-nya ya. Jadi yang bisa datang, yang berani datang, kita akan atur supaya kesehatannya, protokolnya dengan baik. Kita akan urus, kita akan buat protokol yang terbaik supaya kita bisa berkumpul bersama, supaya kita boleh merayakan Natal sama-sama ya. Nanti ada drama musikal ya, yang kali ini spesial karena kita menyambut ibadah yang onsite. Kalaupun nggak bisa, kita masih bisa secara online seperti tahun lalu ya. Kalau percaya, kita doakan sama-sama ya, yang terbaik, dijaga semua kita, kesehatan kamu, papi, mami, mak engkong, semuanya dijaga sampai kita boleh Natalan bersama dan memuliakan Tuhan sama-sama. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami mau seperti bangsa Israel, taat padamu Tuhan. Apapun yang terjadi, tuntun kami, tiang awan dan tiang api menuntun kami pagi dan malam seumur hidup kami. Cita-cita kami bawa di hadapanmu. Cita-cita anak-anakmu Tuhan, mau jadi dokter, mau jadi insinyur, apapun, bawa kami, bawa anak-anak kami sesuai tiang awan dan tiang api, supaya mereka dapat hidup berkenan di hadapanmu. Diberkati ibadah ini, diberkati setiap pelayan Tuhan, diberkati setiap kami yang beribadah lalu di rumah. Urapanmu tetap melawat kami, tetap menuntun, tetap memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tutup bungkus setiap anak-anak Petrakis, juga orang tuanya, mak engkongnya, semuanya Tuhan, teman-temannya, supaya kami boleh tetap melayani Tuhan. Kalaupun yang sudah mulai sekolah offline, di sekolah Tuhan, Kau jaga anak-anak ini satu demi satu dari segala virus. Tidak ada yang kena COVID, semuanya boleh sehat, dan kami boleh berjumpa, beribadah bersama-sama. Suatu hari nanti, kalau mungkin Natal ini kami berencana untuk
onset juga Tuhan, kami bawa ke hadapan-Mu rencana-Mu, segala rencana yang terbaik ada padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah ini. Kami percaya Engkau Allah yang menuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.